Kamar tidur Zarof Richard oknum pensiunan Ma ada brankas simpan uang hampir Rp1 triliun dan emas. Zarof Richard oknum pensiunan Mahkamah Agung yang selama ini jadi makelar kasus hingga rumahnya pun digeledah. Dari hasil penggeledahan di kamar Zarof Richard ada brankas yang simpan uang hampir Rp1 triliun serta emas batangan 51 kilogram. Diketahui Kejaksaan Agung, Kejagung, kini telah menangkap Zarof Richard terkait dugaan pemufakatan jahat suap dalam putusan kasasi Ronald Tanur. Pada tanggal 24 Oktober tahun 2024 lalu, penyidik Kejagung juga melakukan penggeledahan di kediaman Zarof di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan petugas menemukan uang tunai hampir Rp1 triliun. Tak hanya itu, petugas juga menemukan emas batangan yang beratnya hampir 51 kilogram. Dalam penggeledahan di kediaman Zarof itu disaksikan Satpam kompleks perumahan tersebut bernama Surono. Surono mengatakan, penggeledahan itu berlangsung sejak siang hari hingga tengah malam. Saat itu, ia diminta untuk membantu pengamanan saat penggeledahan berlangsung. Diketahui rumah Zarof memiliki 4 lantai. Sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat, penggeledahan pertama dimulai di kamar yang terletak di lantai 3 rumah mantan pejabat Ma itu. Kamar yang digeledah itu tergolong mewah dengan luas lebih sekira 10 kali 6 meter. Di dalamnya terdapat tempat tidur, televisi, dan mesin pendingin ruangan. Di kamar tersebut juga terdapat brankas, mengutip wartakotalife.com. Di brankas itulah ditemukan sejumlah uang dan emas batangan antam. Lantas sekira pukul 16 waktu Indonesia Barat, Surono menyebut, dilakukan penghitungan uang yang ditemukan berupa dolar Singapura. Penghitungan mata uang asing ini berlangsung hingga setelah azan maghrib berkumandang. Di saat yang bersamaan, datang sejumlah petugas Kejagung tambahan untuk menggeledah rumah mewah yang berada di samping kanan kediaman Zarof Richard. Surono mengaku tak memantau aktivitas penggeledahan sampai selesai. Sebab menurutnya, masih ada kamar di rumah Zarof Richard yang belum dilakukan penghitungan uang yang ditemukan. Meski begitu, ia tidak mengetahui secara pasti jumlah uang dan emas yang ditemukan di masing-masing lokasi penggeledahan itu. Meski demikian, berdasarkan patroli yang dilakukannya pada Kamis malam, penggeledahan masih terus berlangsung hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Emas batangan 51 kg berapa nilainya? Emas batangan dengan nilai fantastis yakni seberat 51 kg, telah ditemukan di rumah Zarof Richard, ex-pejabat Mahkamah Agung, Ma. Dikutip dari logamulia.com, harga emas antam per hari ini, Jumat, tanggal 26 Oktober tahun 2024, adalah Rp1.534.000 per gram. Sementara berdasarkan harga pecahan emas batangan yang tercatat hari ini, yakni emas 1000 gram, 1 kilogram, adalah Rp1,474, 600,000. Berdasarkan harga itu, maka emas 51 kilogram yang disita dari rumah Zarof senilai Rp75.204.600.000 atau hampir Rp75 miliar lebih. Kasus suap peradilan di Indonesia jadi sorotan. Henry Indraguna, sahkan RUU perampasan aset. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, telah menetapkan mantan pejabat Mahkamah Agung, Ma. Zarof Richard, ZR, sebagai tersangka suap. Nilai suap yang terungkap mencapai Rp920 miliar dan 51 kilogram emas selama periode 10 tahun. ZR, yang menjabat sebagai Kepala Balitbang Diklat Kumdilma, terlibat dalam penanganan perkara putusan bebas kasasi Gregorius Ronald Tanur, terpidana kasus pembunuhan. Wakil Ketua Dewan Pembina DPPK, Prof. Henry Indraguna, menilai penetapan ZR sebagai tersangka mencerminkan kondisi peradilan yang bobrok di Indonesia.
ZR dengan berbekal uang 5 miliar rupiah meminta agar perkara pembunuhan Dini Sera dengan tersangka Gregorius Ronald Tanur diputus bebas di Pengadilan Negeri Surabaya. Ungkap Henry, Senin, tanggal 28 Oktober tahun 2024. Henry menambahkan bahwa penemuan uang yang diduga hasil pengurusan perkara menunjukkan praktik jual-beli vonis hukum yang mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Pengungkapan suap ZR ini menunjukkan betapa bobroknya dunia peradilan di Indonesia, tegasnya. Henry menyebutkan bahwa Indonesia sudah dalam kondisi darurat korupsi yang berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Dengan adanya kasus ini, diharapkan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya reformasi dalam sistem peradilan guna mencegah terulangnya praktik korupsi di masa depan. Dinamika krisis kepercayaan di masyarakat terhadap hukum di Indonesia semakin akut, katanya. Ia berharap pemerintahan Prabowo Gibran segera melakukan penataan sistem peradilan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Henry juga menekankan pentingnya segera mengesahkan rancangan undang-undang RUU perampasan aset sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Jika bersih, mengapa takut kepada pihak-pihak yang tidak terlibat dalam praktik korupsi? Seharusnya mereka mendukung pengesahan undang-undang ini, ujarnya. RUU perampasan aset dirancang untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dengan menjerat tidak hanya pelaku kejahatan tetapi juga aset yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Langkah ini diperlukan untuk memastikan penegakan hukum yang lebih maksimal dan efektif, tutup Henry. Penemuan uang hingga emas di kediaman mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Ma. Zarof Richard cukup mencengangkan. Pasalnya, jumlah uang hingga emas milik Zarof Richard yang disimpan di rumahnya mencapai 1 triliun rupiah. Penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung, menemukan uang tunai berbagai mata uang asing dengan nilai 920.912.303.714 rupiah, 920,9 miliar rupiah, atau hampir 1 triliun rupiah hingga emas antam mencapai 51 kg dari rumah Zarof Richard di Senayan, Jakarta dan hotel di Bali. Lalu berapa jumlah harta keseluruhan pria yang disebut-sebut sebagai makelar kasus Dima tersebut? Kejaksaan Agung RI menetapkan ex-pejabat tinggi Mahkamah Agung yakni Zarof Richard alias ZR sebagai tersangka pemfukatan suap pada tingkat kasasi terdakwa Ronald Tanur. Adapun Zarof diduga melakukan pemufakatan jahat dengan pengacara Ronald yakni Lisa Rahmat, LR, untuk memuluskan pengajuan kasasi kliennya Dima terkait perkara penganiayaan. Setelah dilakukan pemeriksaan Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024